Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya. Berbahagia sekali Argo Pratomonugro mengunjungi ruang handphone dan smart televisi Anda. Kali ini saya sengaja menemui kawan lama, seorang seniman lukis, seorang pelukis perupa, juga karena dia berkarya patung juga, dan juga seorang kurator sekaligus. Namanya Mas Heri Kris. Saya kenal Mas Heri Kris ini sudah cukup lama. Bahkan dulu pernah bersama-sama membuat isu tentang rubuh-rubuh gedang yang menyangkut Nasirun itu. Kali ini saya ingin berbincang lagi dengan Mas Heri Kris. Halo Mas Heri Kris, selamat berjumpa kembali Mas Heri Kris. Selamat jumpa lagi Mas Argo Pratomonugro, seorang budayawan, seorang provokator di bidang budaya gitu. Selamat siang Mas Argo, salam sehat selalu Mas. Ya, Mas Heri, saya kangen ketemu Anda dan saya ingin tahu kegiatan Anda belakangan ini sekarang baru getol-getolnya aktif seperti apa Mas Heri? Oh iya, kalau aktivitas memang terus tidak berhenti, artinya berkarya terus dan beberapa kali menguratori di Jawa Timur, juga di Magetan, dan kemarin menguratori juga di Museum Oi Hong Jin dengan tema merefleksi 100 tahun surrealisme André Breton bersama kurator saya Prof. Dwi Marianto. Dan pameran itu selama 5 bulan sekarang masih berlangsung gitu. Dan ke depan bulan Mei saya juga berencana untuk menguratori komunitas IA namanya Indonesian Artist di Jakarta, dan ada sekitar 60 seniman nanti yang mau dipamerkan Mas Argo dengan tema Beyond Imagination. Itu patung sama lukisan atau? Iya, patung sama lukisan. Mungkin ada instalasi juga nanti. Oh gitu ya? Iya. Belakangan saya dengar juga Anda jadi narasumber atau jadi dosen juga, itu seperti apa itu ceritanya itu? Oh iya, di komunitas Indonesian Artist itu yang saya baru kenal ya beberapa bulan ini, belum lama, itu memiliki anggota sekitar 500 lebih di seluruh Indonesia. Ya. Dan ketika saya proses mulai mengkurasi karya-karya mereka, sebagian besar karena latar belakangnya juga banyak yang non seni, ada yang dokter, bahkan banyak juga yang sarjana IKIP, ada yang otodidak dan sebagainya. Mereka sangat semangat berkarya di dalam hal ini. Cuman kemungkinan ada beberapa yang pengetahuan seni rupanya terbatas. Nah, ketika saya menjelaskan secara online lewat Zoom tentang bagaimana perkembangan seni rupa dan sedikit sejarah seni rupa Indonesia maupun Barat, mereka tertarik. Wah, rasanya kok pengen belajar. Nah, dari itu akhirnya tercetus ide untuk belajar secara online mereka. Dan minggu kemarin sudah ada sekitar 20 lebih, anggap aja mahasiswa gitu yang belajar online. Saya mengajari tentang sejarah seni rupa Indonesia, dimulai dari periode perintis Raden Saleh sampai ke pasca seni rupa baru. Kontemporer dan kekinian. Itu banyak sekali peristiwa-peristiwa dari Moindi sampai ditentang oleh Persaki, Sujoyo, Agus Jaya, dan peristiwa Desember Hitam. Di situ saya jelaskan semua, dan akhirnya mereka tertarik untuk selalu menunggu kapan mulai lagi kuliah. Nah, ini yang ke depan minggu ini ya, hari ini mungkin nanti sejarah seni rupa Barat dan lahirnya beberapa aliran dari sejak neoklasikisme sampai pasca surrealisme, realisme Meksiko, dan terakhir periode Barat berakhir, nah sampai ke mungkin kontemporer yang terjadi sekarang. Nah ini bagi saya
sebuah pengalaman yang penting. Saya selama ini kan ngajar secara sanggar, secara informal, dan ternyata di proses dulu sekitar tahun 2009 sampai 2018 mungkin, dan banyak anggap aja mahasiswa saya yang sering konsultasi karya, dan mereka berhasil secara kekaryaan, bahkan mungkin secara ekonomi gitu. Dan beberapa seniman di Magetan pun juga mereka grow up untuk karyanya menjadi bagus, dan secara ekonomi juga bagus. Dan ini mereka juga sudah banyak yang ingin pameran tunggal itu bergantian. Nah, ini progres yang menurut saya sangat menarik. Nah, ketika kita punya jarak dengan beberapa seniman di seluruh Indonesia ini, betapapun cara mengajar online ini menjadi lebih efektif. Dan saya tanya cara menyerapnya pun mereka juga jelas gitu. Nah, ini semoga ke depan saya juga sambil belajar juga, sambil sebagai kurator tentunya saya harus lebih mendalami lagi dari sisi sejarah maupun peristiwa-peristiwa kekinian gitu, dan secara kekaryaan gitu, Mas Argo. Gitu. Dari sisi sejarah itu tadi, Mas, saya tertarik, ini pertanyaan saya yang terakhir ya. Karena Anda pelaku juga, tadi saya sudah menyebut di era kontemporer kemarin ada rubuh-rubuh gedang, dan Anda langsung terlibat langsung di situ, bahkan pertama kali sebagai peluru saya itu ya. Itu Anda istilahnya tertantang nggak untuk kedepannya lagi untuk semakin optimis terhadap perkembangan seni rupa Indonesia itu? Ya, kalau rubuh-rubuh gedang kan peristiwa yang sudah selesai lah. Gitu. Artinya itu jadi sejarah kita juga itu ya. Jadi sejarah semua akhirnya belajar dari sana. Saling introspeksi diri, dan ya bagi saya kita ambil sisi positifnya aja, bahwa berkesenian memang perlu lebih cermat lagi, perlu analisis lagi. Nah, itu menurut saya gitu. Tapi memang kebudayaan selalu seperti itu. Kalau tidak ada suatu peristiwa yang berpolemik seperti itu, kayaknya seni rupa ini hanya adem-adem ayem dan tentram-tentram saja, itu nggak menarik. Nah, makanya dulu waktu tahun 70-an di 74 ya, ketika pas Desember Hitam terjadi, bagaimana Jim Supangkat, Harsono dan Bonyong dan teman-teman menolak atas hasil juri dari Pak Fajar Siddiq dan Pak Widayat atas pameran di tim, dan akhirnya menjadi polemik yang juga luar biasa. Akhirnya tercatat di dalam sejarah. Ini kan artinya polemik ini artinya semua kan belajar gitu. Di satu sisi mereka menganggap seni rupa itu ya yang pakem-pakem seperti itu, yang seperti mungkin Pak Widayat atau seperti apa yang diajarkan di kampus. Nah, mereka mungkin kaget. Jadi kaget ketika ada pemikiran baru berusaha keluar dari frame yang sudah nyaman, established itu, yang mungkin dulu istilah seni instalasi belum populer, tapi seni eksperimental art. Nah, ketika ada banyak karya-karya yang mengagetkan, mengejutkan ini, bagi orang-orang yang established mungkin mereka shock gitu secara pemikirannya. Tapi kalau tidak ada peristiwa seperti itu, anak-anak muda ini tidak tertantang untuk membuat karya-karya yang inovatif. Nah, itu juga dialami zaman kelompok dada kan. Kelompok dada melawan dengan hal-hal yang sifatnya established, bahwa seni rupa itu tidak seperti itu. Bahkan Marcel Duchamp mengambil Renoir tempat untuk kencing gitu. Dari sampah diangkat, ditaruh di atas pustek dan ditandatangani, itu sudah menjadi karya. Artinya konseptual pun punya nilai gitu. Oke, terima kasih Mas Heri karena keterbatasan waktu. Ini memang tidak cukup kalau hanya dalam tempo yang singkat kita berbicara tentang dinamika seni rupa kita ya. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Terima kasih Mas Heri Kris. Lain kali saya akan datang lagi. Terima kasih Mas Argo atas kunjungannya yang sangat menarik. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda.
Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.